tema masa depan di Indonesia. Sebenarnya gue nggak terlalu percaya lagi dengan Tidak mesti masa depan. bagaimana kita bisa mendefinisikan tentang tanah ketika Post-Utopia Pod. Hello, Post-Utopia Pod bersama saya Reza. Dan saya Chris. Oke, kita mau mulai dari mana? Mulai dari awal dulu. Jadi mungkin ada orang yang belum pernah dengar Post-Utopia Pod dulu. Jadi mungkin bisa jelasin dulu Post-Utopia Pod dan sekaligus Post-Utopia itu apa. Oke, Post-Utopia itu adalah sebuah medium yang dibikin oleh gue 5 tahun lalu untuk membuat karya-karya bertema futurism, atau kita mau pakai kata masa depanisme gitu. Ya sebenarnya awalnya project ini dibuat karena gue dan salah satu partner dulu namanya Rico sering banyak bicara tentang zine dan science fiction dan bagaimana ketertarikan kita akan hal-hal itu. Jadi ya udah, kita bikin tahun 2020 Post-Utopia sebagai sebuah medium untuk bikin karya-karya tulis. Jadi awalnya itu Podcast. lebih buat eksplorasi kalian sendiri atau memang ada sebuah pesan yang mau dibawa ke audiens juga? Well, ya sebenarnya sih untuk eksplorasi diri sendiri juga sih. Ya, ini jawabannya nanti agak filosofis, tapi sebenarnya gue nggak terlalu percaya lagi dengan seni dan pesan dan segala macam. Tapi ya kita mengeksplor tema-tema itu sih, yang sebenarnya pada waktu itu dan mungkin juga hari ini kayaknya belum banyak yang mengeksplorasi tentang tema masa depan gitu. Oke, jadi kalau aku kan baru gabung di Post-Utopia waktu Present Entropy. Mungkin bisa jelasin juga sedikit tentang itu. Iya, ya jadi project pertama kita waktu itu adalah Present Entropy. Kita prosesnya dibikin dari mungkin tahun 2020 juga. Terus jadi sebenarnya Present Entropy-nya sendiri adalah sebuah project seni multimedia gitu. Chris terlibat sebagai music producer, terus gue nulis, dan kita menghasilkan satu zine yang kita sebut Present Entropy. Di dalamnya ada tulisan, ada bunyi-bunyian, yaitu music yang dihasilkan oleh Chris, dan juga ada karya visual ya, yang terlampir di dalam versi cetak dari zine-nya. Nah, itu kan zine cetakan. Jadi untuk sekarang, kenapa kita muncul di video? Kenapa bikin podcast yang berbeda dari mungkin sebelumnya Mas Reza bikin sendiri? Sebenarnya kita udah sempat bikin podcast juga sih, dengan pendekatan yang beda ya. Mungkin hanya suara gitu. Terus waktu itu memang kita namakan segmennya Post-Utopia Pod. Terus ada segmen yaitu Aesthetic Research. Sebenarnya kita menggali tema-tema tentang estetika. Jadi banyak ngobrol dengan para seniman dan banyak teman-teman di sekitaran lingkaran pertemanan aja antara gue dan Rico gitu. Jadi ya si Post-Utopia-nya sendiri sebenarnya ada websitenya, postutopia.net gitu. Di dalamnya ada tulisan, ada podcastnya juga, dan podcastnya juga bisa dicek di Spotify gitu. Dan hari ini kita bikin sesuatu yang baru dengan pendekatan yang baru biar lebih fresh aja kali ya. Dan sekarang karena lebih banyak diskusi dan ngobrolnya sama Chris, jadi udah sekalian kita bikin podcast. Terima kasih diajak juga ke situ. Sama-sama. Dan sekaligus kan ini kan kenapa kita bikin bentuk series buat podcast ini, karena sebenarnya salah satu tujuan mau berfungsi sebagai semacam pengantar atau pemantik mungkin ya bagi proyek baru yang mau kita buat, namanya Tanah Air. Iya. Ya sebenarnya proyek Tanah Air ini bukan proyek
yang baru juga sih. Sebenarnya kita udah bicarain idenya dari mungkin sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Terus berusaha mencari pendanaan, ya. tapi belum beruntung sampai hari ini. Jadi podcast ini sebenarnya pengantar menuju ke karya itu sih. Tapi kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan project Present Entropy, Tanah Air juga menggunakan pendekatan atau isu yang kita angkat adalah isu tentang masa depanisme. Oke, sebenarnya mungkin kita juga perlu menjelaskan tentang Iya, kayaknya butuh sih. terminologi masa depanisme. Jadi sebenarnya masa depanisme itu adalah terminologi yang kita pakai untuk menggantikan terminologi futurism. Kayaknya itu istilah yang kita bikin kan sendiri. Aku belum pernah lihat masa depanisme di mana lain. Atau pernah ada? Aku juga nggak tahu. Oke. Tapi ya kayaknya kita bikin Kecuali kalau ada yang nanti klaim, pokoknya kita yang bikin istilah baru namanya masa depanisme. Ya, masa depanisme karena sebenarnya project berbeda dengan Present Entropy. Project Tanah Air ini sebenarnya lebih banyak berbicara atau melihat konteks lokal dalam membayangkan masa depan gitu ya. Karena awalnya sebenarnya project Tanah Air itu sendiri dimulai dari kunjungan gue ke Pekalongan. Ketika ngelihat area Pekalongan, terus kayaknya banyak inspirasi yang muncul dari sana. Dan kebetulan dia juga punya problem ekologis yang tampaknya dialami oleh banyak daerah-daerah di sekitar pantai utara Jawa gitu ya. Atau kalau belum bentar lagi pasti mengalami yang serupa. Iya, kalau kita cek kata kunci Pekalongan atau banjir Pekalongan, ada banyak prediksi yang bilang katanya 2030 akan tenggelam dan segala macam. Jadi cukup inspiratif buat gue, pengalaman gue ke sana, terus ngelihat bagaimana masyarakat nelayan yang hidup, sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman di sana gitu. Terus akhirnya hasil perjalanan Pekalongan itu gue ceritain ke lo. Iya. Dan terus Chris menyambut dengan tiba-tiba kita kepikiran mau bikin aja kali ya. Ya sebenarnya kalau tiba-tiba mau bikin sebuah proyek, tapi kalau berputar tema masa depan di Indonesia itu aku sudah lama tertarik. Sebenarnya kita sudah lama berbicara juga baik di dalam konteks Positopia atau di luarnya. Tapi suatu hal yang buat aku bikin menarik ini, kalau tema masa depan di Indonesia cenderungnya hanya muncul di narasi media umum dua hal. Salah satunya masa depan menurut negara atau bisa dibilang peradaban lain. Maksudnya kita melihat ke Jepang, kita melihat ke Cina, ke Eropa, ke Amerika kah, kemana. Wah mereka lebih maju. Berarti masa depan sudah ada semacam kepemilikan oleh yang dianggap lebih maju. Maju terus-terusnya saya pakai tanda kutip ya kalau maju. Atau di sisi satunya pasti hal-hal yang buruk. Seperti macet, seperti banjir, seperti sampah gitu. Seolah-olah Indonesia menerima terus apa itu maksud masa depan. Karena misal hal berputar perubahan iklim itu kan ya sebabnya bukan di Indonesia doang, walaupun ada kontribusi juga, tapi dampaknya diterima di sini. Banjir di Pantura segala macam, susah untuk panen dari perubahan iklim lain-lainnya. Tapi untuk sebuah imajinasi masa depan seperti apa, bukan harus utopis seperti harus bagus-bagus banget semuanya canggih berbasis teknologi, ataupun yang distopis yang semuanya akan hanya jelek dan buruk. Itu ya kalau aku pribadi belum terlalu lihat di Indonesia membayangkan masa depan dirinya sendiri sebagai apa gitu. Iya betul. Dan sebenarnya kata post-utopia itu sendiri sebenarnya adalah sebuah ungkapan yang gue temukan dalam research paper. Di mana research papernya itu menjelaskan tentang membayangkan tentang masa depan yang melampaui utopis dan distopis gitu. Jadi makanya muncul dengan term baru yaitu post-utopia gitu. Terus tapi di website belum ada kosakata ya, biar orang bisa tahu istilah-istilah yang kita pakai. Iya, belum ada. Okay. Yeah. Mungkin nanti ditambah, makin episode makin banyak terminologi baru. Iya.
Ya, jadi gitu sih. Kenapa kita pakai kata masa depanisme? Karena kita ingin menambahkan semacam cita rasa lokal dalam bagaimana kita menggali satu tema mengenai masa depan, gitu ya. Dalam hal ini inspirasinya memang datang dari Pekalongan, tapi sebenarnya situs inspirasinya sebenarnya bisa datang dari mana aja sih, nggak mesti dari Pekalongan, karena kayaknya problem krisis ekologisnya kayaknya ada di banyak tempat gitu, bisa Betul. kita temui gitu. Terutama, nah sebenarnya di tanah air ini juga kita mengeksplorasi apa makna dari kedua kata tersebut. Karena selama ini kita mengenal kata tanah air itu sebenarnya selalu dipadankan dengan negara bangsa gitu ya. Iya betul. Tanah airku Indonesia gitu ya. Justru definisi langsung dengan kata tanah dan kata air nggak terlalu Iya, ada. betul. Nah maka itu di project ini sebenarnya kita ingin mengeksplorasi dua tema itu, tanah dan air. Jadi sebenarnya bayangan yang mungkin biar agak kebayang itu bagaimana misalnya, bagaimana kita bisa mendefinisikan tentang tanah ketika Kena banyak air. iya, atau tanahnya sudah nggak ada, Tenggelam lah. tenggelam. Ya, Ya itu, dan Pekalongan jadi sebuah, kalau bilang studi kasus mungkin salah ya, tapi sebuah lensa yang sangat tepat karena Pantura kan selalu jadi tempat di mana masa depan datang ke Pulau Jawa. Baik itu secara agama, baik itu secara teknologi, penjajah, semuanya datang ke Jawa dari Pantura gitu. Dan zaman ini ya yang paling terancam tenggelam dari perubahan iklim itu juga ada di Pantura itu. Tetapi tidak mesti masa depan selalu meninggalkan masa lampaunya. Jadi kan kita mungkin beberapa generasi dulu mikirnya, nanti begitu Indonesia maju dan kaya, tidak ada lagi PKL. Atau mungkin kita susah membayangkan di masa depan yang langit sudah penuh dengan drone, atau kita sudah pakai teknologi seperti teleportasi, apakah masih ada nelayan yang pakai kapal kayu untuk menangkap ikan. Nah itu hal-hal seperti itu di mana masa depan sering dikaitkan dengan berkurangnya Indonesia dalam narasi karena jadi suatu hal yang homogen, yaitu kita mau sedikit membongkar. Karena mungkin Indonesia punya masa depannya sendiri yang bukan semuanya ditentuin oleh Indonesia sendiri, tapi ada manifestasi perubahan zaman di sini yang khas gitu. Iya, dan satu hal yang penting juga penekanan kita adalah bagaimana melihat imajinasi tentang masa depan dari sudut pandang orang biasa. Betul sekali. Ya, bukan elit di Jakarta, Betul. bukan politisi, bukan presiden, tapi rakyat biasa, nelayan yang sehari-hari, terus pembatik mungkin di Pekalongan. Ya, jadi gitu, tanah air. Dan saat ini prosesnya sudah sampai pada mengumpulkan kolaborator. Ngobrol terus. Banyak tema-tema yang muncul. Sehingga sebenarnya agak susah untuk kami menata bagaimana mau merekam episode-episode podcast ini. Sampai akhirnya kita serahkan kepada AI. Yang nanti di episode-episode berikutnya kita akan kasih istilah masa depanisme dan terminologi-terminologi lain yang mau kami pakai di podcast ini kepada DeepSeek ya kita pakai. Ya, supaya pertanyaan yang muncul dari itu seperti seorang awam, bukan teman kita yang sudah hafal, yang sudah sevisi, yang sudah sepaham tentang terminologinya, tapi kita mau lihat menurut AI sebagai wakil seluruh manusia zaman ini, bagaimana interpretasi, respon, dan pemahamannya terkait istilah masa depan dan tema-tema berputarnya. Seperti itu. Ya, berarti di episode-episode berikutnya, kita akan mencoba berinteraksi dengan AI dan menggali tema terkait masa depan atau masa depanisme. Masa depanisme. Iya. Ya, tentang masa depanisme. Kita populerkan dulu istilahnya. Ya.